lagi, Bang. Sorry, Bang. Rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak. Kami tadi melakukan ngecek TKP, cukup detail. Ada beberapa hal yang penting. Perlu saya jelaskan, di samping ngecek TKP juga ngecek membandingkan apa yang kami dapat sebelumnya dengan penjaga kos-kosan ini. Nah, satu yang paling penting kami ngecek soal CCTV. Ya, termasuk konfirmasi CCTV itu hidup ataukah mati, kalau hidup berapa jam, dan diambil oleh kepolisian skemanya berapa waktu, dijelasin cukup baik, cukup detail, bahkan ditarik ke belakangnya sangat banyak, dan itu sangat cukup dan sangat baik. Yang berikutnya kami juga ngecek kondisi kamar. Ya, kami ngecek kondisi kamar, kami lihat semua bagaimana bentuknya, kami cek plafonnya, kami cek saluran airnya, kami juga cek kasur. Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Nah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Nah, kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali, terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot, yang itu hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam. Nah, saya nanya ini posisi kunci yang slot, utama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, karena ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Yang berikutnya kami juga ada salah satu penghuni kos-kosan ya, yang masih belum tidur sampai jam 1-an begitu. Apakah ada suara yang mencurigakan? Tidak ada. Suaranya hening dan sebagainya. Apakah kondisinya kayak biasanya? Kurang lebih kayak biasanya. Apalagi di hari itu juga pas hujan rintik-rintik ya. Nah, itu juga penting. Kami cek jumlah CCTV juga penting. Kami cek posisi CCTV juga penting. Tapi yang lebih penting memang soal ini saya spill lagi. Nah, ini kunci. Jadi posisi pertama kali sebelum pintu dibuka kayak begini. Nanti bisa ditutup. Nanti setelah ini ya. Oke, nanti bisa di zoom. Jadi posisinya slotnya terkunci, ya, slot manualnya terkunci, yang hanya bisa dibuka dan ditutup. Layarnya mati, Pak. Oh. Yang bisa dibuka dan ditutup dari dalam. Terus yang ini kunci biasa yang bisa dibuka dari luar dan dari dalam kamar. Terus posisi plafon, baik posisi plafon kamar maupun plafon kamar mandi, tidak ada yang rusak. Mungkin itu yang penting. Nanti kami geser ke PMJ untuk lebih detail lagi apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Oke? Ya. Ada CCTV yang hilang nggak, Pak? Ada CCTV yang hilang nggak, Pak? Jumlah CCTV sebelum peristiwa sampai peristiwa jumlahnya sama. Nah, apa sih yang membedakan penyidikan yang dilakukan oleh Kompolnas sama yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah ini beriringan? Kompolnas memastikan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian itu sesuai prosedur atau tidak. Secara substansi memang mendalami substansinya ataukah tidak. Nah, menuju ke sana kami memang ngecek dulu. Makanya kami pertama kali datang ke keluarga.
Kemarin kami datang ke keluarga, ketemu langsung dengan keluarga, ketemu langsung dengan istri, banyak hal yang kami dapatkan. Tahap berikutnya kami datang ke TKP juga ngecek sebenarnya TKP-nya bagaimana. Dengan dua modalitas itulah nanti kami ketemu sama PMJ Polda Metro Jaya untuk mendalami apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah didapatkan, dan prosedurnya baik atau tidak. Karena ini kan Kompolnas. Jadi itu. Jadi kami melapis gitu ya. Kan kalau kayak begini kan kami bisa nanya nanti kalau dijelaskan sama Polda Metro Jaya. Ini CCTV diambil dari titik yang mana? Ini CCTV-nya jumlahnya berapa? Durasinya yang diambil kapan saja dan sebagainya. Termasuk juga apakah cek semua ruang dan model yang terjadi di kamar, ya, plafonnya, jenis kunci dan sebagainya, termasuk apa saja ditemukan di dalam kamar ketika peristiwa itu berlangsung. Kami juga cek, termasuk kalau teman-teman lihat di CCTV yang sudah beredar bahwa kresek, tadi kami juga mengkonfirmasi ke penjaga, betul itu bahwa kresek dan sebagainya. Kami sebenarnya tahu sedikit banyak apa isi kreseknya, tapi nanti kami dalami di Polda Metro. Intinya Polda masih digaji ya Pak ya? Komunikasi sama Kemlu tentang track record dari ADP. Kami fokus dulu pada fakta yang terjadi pada struktur peristiwa yang paling dekat. Struktur peristiwa yang paling dekat adalah di sini dan keluarganya, belum kemana-mana. Yang motif paling kuat siapa Pak? Motif dugaan yang paling kuat Dugaan siapa? paling kuat nanti kita tunggu hasil pendekatan ilmiah dari teman-teman kepolisian, karena itu yang paling objektif. Jadi nanti kita cek apakah visumnya selesai atau tidak, otopsinya selesai atau tidak, kalau belum selesai kapan, terus otopsinya ini jenisnya apa, atau otopsi biasa ataukah ada otopsi yang memang spesifik untuk menentukan sesuatu di dalam pertubuhan korban. Alasan pemeriksaan dipanjang jadi 7 hari ke depan lagi apa Pak? Gimana? Alasan pemeriksaan dipanjang maju jadi 7 hari ke depan lagi, kan janjinya 3 seminggu terus diperpanjang lagi. Saya kira problem utama adalah karena ini pendekatan saintifik ya, bisa jadi memang hasil otopsinya belum kelar. Karena semakin spesifik otopsi, semakin lama waktu membutuhkannya. Pengalaman saya misalnya di beberapa kasus, bahkan ada yang sampai 3 bulan, ada yang 2 bulan, ya, untuk menentukan apa yang terjadi, terutama di titik mana kematian itu terjadi, apakah di kekurangan oksigen ataukah karena yang lain, misalnya itu bisa dicek di otopsi, dan itu ya kalau kita sampai spesifik kayak begitu ya membutuhkan waktu berbeda dengan otopsi yang biasa. Tadi kan kita ngobrol sama penjaga kos ya, dari keterangan polisi bahwa penjaga kos ngecek atas perintah dari istri korban. Nah, kenapa penjaga kos tidak mengetuk pintu kamar korban? Kenapa cuma jalan ngecek kiri kanan gitu? Ada penjelasan kan dari penjaga kos? Salah satu yang paling penting ya memang firm, ada komunikasi antara istri sama penjaga kos, menit per menit. Iklan. Kucingnya mau ikut preskon, mau ikut doorstop tadi di dalam soalnya ada. Saksi nyata. Bang, munduran dikit Bang. Komunikasi antara penjaga kos dan istri kami dapat detail per detailnya, kami dapat menit per menitnya, apa saja yang dibicarakan kami dapat, dan kami tahu konteksnya. Jadi kalau tadi misalnya kenapa kok nggak langsung ketok pintu dan sebagainya, kami jelasin konteksnya, termasuk kami juga membaca WA-nya. Cak, kan sudah berbicara dengan pihak keluarga, kira-kira apa sih informasi baru yang dari Kompolnas dapatkan, dan apakah ada keterangan dari keluarga bahwa sebelum tewas korban ini ada bertemu dengan orang atau seperti apa? Dan yang kami dapatkan adalah struktur cerita tidak hanya pas hari H, tapi sebelum hari H. Itu yang baru. Termasuk barang yang tidak hanya pas hari H, setelah hari H juga kami dapat. Nah, barang barunya. Sebelum tewas itu dia sempat bertemu pihak apa gimana Cak? Detail-detailnya nanti penyidik lah. Sampai saat ini pihak keluarga juga belum Keluarga muncul kan Pak. katanya Bagaimana? sudah dapat hasil visum. Kemarin di Bantul itu keluarga membeberkan hasil visumnya nggak Cak? Kami mendapatkan semua informasi terkait peristiwa ini dari keluarga, sangat baik, sangat komprehensif. Semoga kalau belum ada yang disampaikan ke kami bisa disusulkan.
Tapi dari interaksi kemarin itu cukup detail dan kami udah cek juga ke beberapa sumber ya. Terus nanti kami akan cek itu ke Polda Metro gimana ini apa perkembangannya. Tapi Ada- yang keluarga ada- udah ketemu diperiksa sama nggak? pihak ini nih, Bro. Ya, perjalanan luar negeri. Kami